Kisah kasus ini terjadi di Desa Teluk Bayo, Banyuasin, Sumatera Selatan. Demi melindungi istri tercinta dari kelakuan bejat pamannya sendiri, pria ini tega mengeksekusi pamannya sendiri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Begini ceritanya. Di sebuah desa yang bernama Desa Tanjung Lago di Banyuasin, tinggallah sebuah keluarga kecil yang mendiami sebuah rumah sederhana. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri bernama Suryadi dan Sari. Saat itu mereka telah diberikan satu orang anak yang lucu. Selain tinggal bersama keluarga kecilnya, Suryadi juga tinggal bersama dengan pamannya atau kakak dari ayahnya yang bernama Yusuf. Saya tidak mendapatkan informasi berasal dari manakah Yusuf ini. Namun, yang jelas ia datang dan merantau ke Desa Tanjung Lago untuk bekerja sebagai petani kebun kelapa. Di kebun milik ayahnya Suryadi yang bernama Soeharto, dikarenakan lebih dekat dengan lokasi kerjanya serta tersedianya tempat untuk singgah, Yusuf lebih memilih untuk tinggal dan menetap di rumah Suryadi. 1 tahun lamanya Yusuf tinggal bersama dalam satu atap. Pada awalnya, Suryadi sebagai keponakan tentu merasa bergembira dengan hadirnya Yusuf di tengah-tengah keluarga mereka. Selain sebagai saudara yang harus saling membantu dan saling menjaga, Suryadi senang dikarenakan Yusuf bisa menjadi teman sekaligus orang yang dituakan di lingkungannya. Hari-hari Suryadi dan pamannya Yusuf bekerja di ladang milik ayahnya Suryadi atau adik kandung dari Yusuf yang bernama Soeharto. Di sana mereka menggarap lahan dan bertani kelapa. Hadirnya Yusuf di tengah-tengah keluarga Suryadi tidak melulu terjalin harmonis. Gesekan demi gesekan telah terjadi di rentang waktu 1 tahun selama sang paman tinggal serumah dengannya. Watak Yusuf yang menjadi tetua di rumahnya membuat Yusuf bertindak semaunya. Pernah pada suatu ketika, Sari, istri dari Suryadi, memergoki Yusuf mengintipnya dikala ia sedang mandi, yang dimana kala itu ia memergoki sang paman mengintip melalui lubang jendela ketika ia tak berbusana. Gawatnya, bukan hanya 1 atau 2 kali saja ia melakukannya. Selain itu, Sari juga pernah mengadukan kepada sang suami Suryadi bahwa dirinya pernah juga tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh sang paman. Tak hanya sekedar memeluk, pamannya juga sempat meraba-raba bagian dada Sari. Mendengar aduan yang dilontarkan oleh istrinya, Suryadi sempat kaget dan tak percaya. Mana mungkin pamannya sendiri melakukan hal tak terpuji seperti itu. Namun, karena istrinya terus meyakinkannya, dan juga setelah melihat sendiri kelakuan pamannya yang janggal, barulah dia percaya akan hal itu. Sempat juga Suryadi merasa tak tahan akan kelakuan dan perilaku Yusuf yang memperlihatkan bahwa ia menyimpan sesuatu terhadap istrinya. Maka atas dasar tersebut, Suryadi memberanikan diri untuk mengadukan hal tersebut kepada ayahnya Soeharto. Saat itu ia ceritakan segala keluh kesah yang ia rasakan kepada sang ayah. Saat itu ayahnya mengerti betapa Suryadi merasa khawatir akan keselamatan sang istri. Namun tak banyak yang bisa ia lakukan. Selain sebagai adik, Soeharto merasa segan untuk membahas hal-hal yang sensitif itu. Maka Soeharto menyarankan untuk bersabar saja dan jangan diperpanjang masalah ini. Suryadi pun menurut kala itu. Ia pendam amarahnya di dalam dada. Hari Minggu tanggal 19 Januari tahun 2020, di pagi itu sekitar jam 8. Saat itu Suryadi, Sari, dan anaknya yang sedang berkunjung ke rumah orang tua Sari yang ada di Muara Teleng. Di sana mereka sengaja berkunjung di hari-hari libur di hari Minggu. Seperti biasa, di tengah kunjungannya yang baru beberapa saat itu, kemudian Suryadi dihampiri oleh Soeharto. Saat itu Soeharto menghampiri Suryadi dengan maksud ia ingin mengajak Suryadi pergi ke rumahnya untuk membantunya membongkar rumahnya. Dikarenakan saat itu sang ayah bermaksud ingin pindah rumah. Tak hanya sendiri saat itu, Soeharto juga datang dengan beberapa orang. Ia datang dengan perahu bertenaga motor.
Di atas perahu telah menunggu adik Suryadi yang bernama Andi. Pamannya Yusuf juga ada, dan 2 orang lain rekannya. Singkat cerita, berangkatlah mereka dengan menggunakan perahu bertenaga motor itu ke Teluk Payo atau ke rumah Soeharto. Suryadi saat itu juga mengajak serta Sari dan buah hatinya. 1 jam kemudian sampailah mereka di tujuan. Sesampainya di lokasi, turunlah mereka dari perahu dan segera menuju ke rumah Soeharto yang berjarak sekitar 50 meter dari sungai untuk melakukan pembongkaran. Singkatnya, pekerjaan pun dimulai setelah tugas masing-masing pekerjaan disampaikan. Saat itu, Suryadi mendapatkan tugas pembongkaran atap yang dibantu oleh beberapa orang. Sedangkan pamannya Yusuf yang juga dibantu beberapa orang, tugasnya adalah menerima hasil pekerjaan pembongkaran Suryadi. Sementara Suryadi sedang melakukan pekerjaannya, Sari sang istri dan buah hatinya berada di sekitaran rumah yang sedang dibongkar. Saat itu Sari terlihat sedang sibuk mengajak main buah hatinya. Di tengah pekerjaan pembongkaran atap yang hampir selesai, Suryadi diam-diam memperhatikan gelagat sang paman yang saat itu sedang berada di dekat istrinya. Saat itu sang paman sambil membawa sajam melakukan pembersihan rumput yang terdapat di sekitar rumah. Suryadi merasa heran kenapa pamannya membersihkan rumput di sekitaran rumah yang tidak ada rumputnya. Suryadi merasakan keanehan dan takut jika istrinya kembali menerima kelakuan yang kurang menyenangkan dari pamannya. Suryadi pun turun dari atap dan menghampiri istri dan buah hatinya yang tepat berada di depan pamannya. Suryadi kemudian menarik tangan istrinya lalu menyuruh istri dan buah hatinya untuk pindah ke tempat lain yang aman. Sari pun menurut dan mengajak buah hatinya untuk pindah ke tempat yang aman. Perpindahan Sari ke tempat lain seketika tidak memalingkan perhatian Yusuf. Ia sadar bahwa saat itu Suryadilah yang menyuruh istri dan buah hatinya untuk pindah. Dan tak lama setelah kepindahan Sari, Yusuf segera berdiri dan menuju tempat di mana Sari berada, yang kala itu posisinya tak jauh dari pohon kelapa. Yusuf menghampiri Sari dengan masih membawa sajam yang sebelumnya ia pakai untuk membersihkan rumput. Setelah berada tepat di depan Sari, kemudian Yusuf pun mengayunkan sajam tersebut ke arah batang pohon kelapa yang berada tepat di atas kepala Sari. Sajam itu pun tertancap dan Sari pun kaget. Tak lama setelah menancapkan sajam itu, Yusuf pun pergi dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Diam-diam Suryadi memperhatikan gerak-gerik pamannya itu. Ia harap istri dan buah hatinya baik-baik saja saat itu. Melihat sajam yang nganggur, kemudian Suryadi mengambil sajam itu, lalu ia pakai untuk membersihkan rumput-rumput liar yang mengganggu. Di tengah pekerjaannya membebat rumput, tiba-tiba Yusuf datang menghampiri dan berusaha meminta sajam yang sedang dipakai oleh Suryadi untuk membersihkan rumput itu. Dengan nada memaksa, Yusuf meminta sajam itu. Spontan Suryadi menepis dan menolak permintaan pamannya itu. Ia tak mau menyerahkan sajam itu. Singkat cerita, terjadilah saling rebut sajam yang diperankan oleh paman dan keponakannya sendiri. Sajam itu sempat terjatuh dan berhasil diambil oleh Yusuf. Keduanya saat itu diliputi emosi yang membara. Segera setelah menguasai sajam, Yusuf yang emosi kemudian mengayunkan sajam ke arah keponakannya. Namun, ayunan tersebut tidak berhasil mengenai Suryadi. Ia coba sekali lagi, namun tetap gerakan Suryadi cukup lihai dan gesit waktu itu. Hingga pada satu momen di mana saat Yusuf mengayunkan sajam itu, dan ia pun kehilangan pegangan dan terjatuhlah sajam itu ke tanah. Melihat barang incarannya terjatuh di tanah, Suryadi segera ambil sajam itu, dan dengan segera ia balaskan ayunan sajam itu ke arah wajah Yusuf. Ayunan Suryadi kala itu berhasil Yusuf tangkis dengan tangan kanannya. Otomatis serangan tersebut membuat Yusuf terluka di bagian tangannya. Mendapati dan sadar bahwa ia terluka, Yusuf segera berlari untuk menyelamatkan diri. Suryadi yang kala itu tak mau kehilangan incarannya segera mengejar pamannya dan menyerangnya kembali di bagian kaki. Kali ini serangan itu tentu membuat Yusuf kemudian terjatuh dan tumbang ke tanah. Lalu dengan mudah Suryadi kemudian mengayunkan sajam itu ke arah wajah pamannya sebanyak 2 kali.
Setelah puas melampiaskan amarah yang selama ini terpendam, berlalulah Suryadi dan meninggalkan tubuh sang paman tergeletak dengan noda merah yang membanjiri kala itu. Tak lama, sang paman pun dipanggil sang pencipta. Suryadi tidak pergi jauh-jauh dari tubuh pamannya. Segera setelah kejadian ngeri tersebut terjadi, Soeharto yang tak sempat melerai keduanya hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh sang kakak yang tak bernyawa itu. Begitu juga dengan orang-orang di siang itu yang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Semuanya histeris, kaget, dan merinding. Tubuh Yusuf pun kemudian dievakuasi ke rumah Soeharto yang lain, yang berada di Perumnas Kenten, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar duka segera Soeharto sampaikan kepada pihak keluarga korban, terutama kepada istri Yusuf. Singkat cerita, setelah menerima kabar dan sampai di rumah duka, istri Yusuf curiga dan merasa ada yang janggal dengan meninggalnya sang suami tercinta. Saat itu, ia melihat seperti adanya bekas sayatan yang cukup besar terdapat di bagian wajah Yusuf. Istri Yusuf pun bertanya kepada Soeharto perihal penyebab meninggalnya Yusuf. Dari Soeharto, istri Yusuf pun kemudian diarahkan untuk berbicara langsung dengan Suryadi yang kala itu ada juga di rumah duka. Diakui Suryadi bahwa saat itu pamannya meninggal dunia dikarenakan terjatuh dari pohon kelapa. Mendengar jawaban yang tidak sinkron dengan fakta yang ada, kemudian membuat pihak keluarga membawa tubuh Yusuf ke rumah sakit Bayangkara. Dan dari hasil pemeriksaan terungkaplah penyebab sebenarnya meninggalnya Yusuf. Tak mau berlama-lama, hasil pemeriksaan tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut. Polisi tampak mudah mengungkap kasus ini dikarenakan Suryadi dengan sukarela menyerahkan diri kepada pihak polisi, dan ia pun mengakui segala kesalahannya. Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui majelis hakimnya, kemudian memvonis Suryadi 31 tahun dengan hukuman 12 tahun penjara. Semoga saja vonisnya bisa mengganjar pelaku atas tindakannya. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga bagikan videonya ke komunitas kalian. Salam hangat dari saya kepada kalian para pecinta channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.